Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ma'ruf Amna dengan NIM 202116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Materi 6, 6.1, pendahuluan atau gambaran umum. Pesatnya pertumbuhan internet dan kemampuannya untuk menawarkan layanan telah menjadikannya sebagai media komunikasi yang paling cepat berkembang saat ini. 6.2, pembuatan skrip. Di sini pembuatan skrip adalah urutan logis dari perintah baris yang menyebabkan komputer menyelesaikan beberapa tugas. Seringkali kita menyebut kode seperti makro atau file base karena dapat menjalankan interaksi sebagai pengguna. Bahasa naskah adalah bahasa programan di mana Anda dapat menulis skrip. Skrip bisa ditulis dalam bahasa programan apapun dan juga digantikan oleh program lain untuk menafsirkan dan mengeksekusinya dengan cepat oleh program, tidak seperti program yang lain. 6.3, bahasa skrip. Skrip CGI dapat ditulis dalam bahasa program apapun karena kebutuhan untuk eksekusi cepat skrip baik di server manapun di browser klien dan tidak perlu menyimpan kode sumber di server. Ini dia sebagai untuk menggunakan bahasa skrip yang dapat ditafsirkan oleh bahasa yang ada di kompilasi seperti C dan C++. Adapun yang meliputi yang pertama JavaScript, yang kedua PRL, yang ketiga TCL, keempat Python, VBA, JavaScript, Windows dan PHP dan segala macam. 6.4, pembuatan skrip di jaringan komputer. Penggunaan scripting di jaringan komputer dimulai saat administrator jaringan merilis bahwa salah satu cara terbaik untuk menyediakan tumpukan tugas yang harus dilakukan memiliki jaringan yang berfungsi dengan baik, yaitu dengan menggunakan skrip dan memanfaatkannya. Sifat otomatis eksekusi skrip melalui program pengganti ini mengurangi kebutuhan akan perhatian untuk banyak tugas terkadang berulang dan menjalankan jaringan sistem. Contoh dari skrip jaringan: pertama, sistem administrasi; kedua, GUI; ketiga, CGI; keempat, aplikasi dan komponen komputer. 6.5, skrip dan keamanan jaringan komputer. Seperti yang telah kami tunjukkan di atas, bagaimana juga pembuatan skrip meningkat dengan mengubah teknologi seiring berkembangnya skrip. Masalah keamanan terkait juga untuk meningkat. Jadi di sini prioritas adalah mengembangkan dan menguji skrip mereka sendiri yang akan membahayakan skrip lain dimanapun mereka berada di web, di sistem jaringan komputer atau dalam aplikasi. Teknik prioritas yang paling umum saat ini termasuk web, skrip lintas, situs atau CSS. Di sini ada contoh dari skrip dan keamanan jaringan komputer. Yang pertama CGI script security, kedua service, ketiga JavaScript dan keempat web. 6.6, menangani masalah keamanan skrip. Kecintaan pada otomatis web sepertinya tidak akan segera berubah dan masa depan web dinamis akan tetap ada. Selain itu, semakin banyak program yang ditulis untuk web berinteraksi dengan klien maupun server jaringan akan menimbulkan ketakutan akan kemungkinan bahwa klien dan server dapat diserang oleh program. Program ini menggunakan skrip tertanam untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Materi 7, pendahuluan. Pusatnya perkembangan teknologi baik komputer maupun telekomunikasi telah mengakibatkan interkonektivitas besar-besaran dan interoperabilitas sistem. Di dunia ini semakin hari semakin terhubung satu sama lain sebagian besar. Sistem organisasi utama saling berhubungan dengan sistem lain. Semakin besar jaringan, semakin besar juga masalah keamanan yang melibatkan sumber dari sistem pada jaringan ini. Banyaknya perusahaan, bisnis, dan institusi yang sistem kerjanya saling berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sistem lain karena mereka saling berbagi sumber daya dan menguntungkan satu sama lain untuk menghadapi ancaman keamanan konstan yang pada sistem ini. Resiko dan potensi seorang menyusup ke dalam sistem ini untuk mensabotase, memvandalisme, dan mencuri sumber daya tinggi. Jadi untuk kenyamanan jaringan sistem, risiko tersebut harus dinilai untuk menentukan kecukupan keamanan yang ada pada langkah-langkah dan perlindungan, dan juga untuk menentukan apakah perbaikan yang ada langkah-langkah diperlukan. 7.2, kebijakan keamanan sistem. Bagi seorang administrator sistem, keamanan sistem organisasi sangatlah penting. Untuk itu, harus ada seseorang yang mengatakan tidak ketika tidak diperlukan. Tidak harus dikatakan karena administrator ingin membatasi jumlah komputer jaringan, sumber daya dan kemampuan yang telah digunakan orang untuk memastikan keamanan sistem.
Ada salah satu cara untuk melakukan secara adil bagi semua, yaitu mulai menerapkan seperangkat kebijakan, prosedur, dan pedoman yang jitu sebuah karyawan dan mitra bisnis apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh sistem komputer organisasi. 7.3 Membangun kebijakan keamanan. Adapun beberapa isu, termasuk matriks akses kebijakan keamanan, perlu dibangun terlebih dahulu sebelum orang lain bisa muat di tempatnya. Jadi mari kita mulai dengan itu. 7.3.1 Matriks akses kebijakan keamanan. Pertimbangan pertama dalam membangun security polisi adalah membangun security polisi matriks hak akses M1/4, di mana S1/4 dia melingkup beberapa grup, mungkin memiliki satu elemen, dan R1/4 misalnya host jaringan, switch, router, firewall, server access, database, file, email, dan segala macam. Untuk setiap elemen RG dan R, mengembangkan sempurna kebijakan PJ, misalnya buat kebijakan untuk anggota R. Contohnya pembatasan akses logis ke sumber daya sistem, keamanan fisik sumber daya dan lingkungan situs, dan pembatasan kriptografi. 7.2 Kebijakan dan prosedur. 7.4 Spesifikasi persyaratan keamanan. Spesifikasi persyaratan keamanan berasal dari langsung dari dokumen kebijakan keamanan. Nah, di sini definisi dari spesifikasi adalah karakteristik keamanan setiap individu dan sumber daya sistem yang terlibat. Untuk detail tentang penggunaan individu dan sumber daya sistem, lihat matriks akses keamanan. 7.5 Identifikasi ancaman. Untuk memenangi ancaman dan menghadapi, pertama kita harus bisa mengidentifikasi mereka. Apa proses yang mendefinisikan dan menunjukkan sumber ancaman, dan kita kategorikan sebagai orang atau peristiwa. Untuk setiap komponen, sistem yang persyaratan keamanannya telah diidentifikasi seperti yang ditujukan oleh gambar di bawah. 7.6 Analisa ancaman. Setiap komputer berfungsi dengan banyak sumber daya selalu menjadi target banyak orang ancaman keamanan. Jadi ancaman adalah kombinasi dari aset seperti sumber daya sistem, kerentanan, ataupun exploit yang dapat digunakan oleh peretas untuk mendapatkan akses ke sistem. Meskipun setiap sumber daya sistem memiliki nilai, ada yang memiliki nilai lebih instrik daripada yang lain. Sumber daya tersebut mengingatkan kerentanan sistem yang dapat memberikan penyusup masuk, menarik penyusup, dan segala macam. Analisa ancaman keamanan adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya ini dan pada fokus pada mereka. Secara umum, analisa ancaman keamanan sistem adalah proses yang melibatkan pengujian berkelanjutan dan mengevaluasi keamanan sumber daya sistem. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.